Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kalian pernah nggak sih bingung bikin daftar pustaka yang rapi? Atau capek nggak bikin referensi satu-satu gitu manual? Tapi tenang aja, saya punya solusinya, yaitu pakai aplikasi Mendeley. Aplikasi ini bakal bikin daftar pustaka kalian itu otomatis dan super rapi. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita download dulu aplikasinya. Buka aja situs mendeley.com yang saya taruh di deskripsi. Terus klik tombol download dan udah selesai. Tinggal kalian install, kemudian kalian buka aplikasinya dan login. Jika kalian belum punya akun, maka buatlah akun. Nah, setelah proses pembuatan akun atau kalian sudah berhasil login di dalam aplikasi Mendeley, maka kalian akan disuguhi halaman utama Mendeley seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian itu tinggal menambahkan folder dengan fungsi add yang ada di sini. Tinggal kalian tekan. Nah, karena saya berhubung saya sudah memiliki PDF, PDF sudah saya download tadi, tinggal diklik. Nah, akan langsung masuk ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini di sini ada deskripsinya, jurnal dengan judul pengembangan bahan pembelajaran berbasis hypercontent pada pembelajaran tematik daerah tempat tinggalku oleh author Herlina. Ditulis di tahun 2019, volumenya 21, teksnya 215 sampai 230. Ini abstraknya, terus ini keyword, dan ini URL-nya. Kemudian bagaimana cara kita memakai Mendeley di Microsoft Word? Ini bagian paling pentingnya ya kawan-kawan ya. Jadi untuk menyambungkan Mendeley ini dengan Microsoft Word kita bisa ke opsi tools ini di sini. Kemudian kita tekan di sini install Microsoft Word plugin. Karena saya sudah download di sini jadinya uninstall ya. Tinggal kita tekan set, nanti akan diinstal otomatis oleh Mendeley-nya dan kita akan coba lakukan di Microsoft Word. Dengan kutipan ini kita akan memasukkan citasinya yang kita ambil dari jurnal tadi. Tinggal kita tekan insert citation yang ada di sini. Nah, kita tinggal go to Mendeley, terus kita tekan save. Nah, akan otomatis langsung di sini ya guys ya, di sini. Kemudian bagaimana cara kita ketika ingin memasukkan daftar pustaka? Karena Mendeley ini selain bisa mempermudah kita melakukan citasi, juga bisa mempermudah kita dalam melakukan daftar pustaka. Caranya gampang banget guys. Jadi kita tinggal masukkan, kita akan buat dulu daftar pustaka. Kemudian kita tinggal kembali ke menu reference lagi, terus kalian tekan bagian insert bibliografi ini guys. Kita tekan dan akan langsung otomatis muncul di sini guys apa yang kita masukkan tadi, yaitu di jurnal tadi. Ini ada lengkap Herlina dengan tahun dan judul, kemudian nama ini penerbitnya, halaman, dan URL-nya. Tutorial Mendeley dari saya berharap jika ada salah kata saya mohon dimaafkan, dan bagi teman-teman yang sedang kesulitan dalam melakukan tugas referensi, tugas yang berhubungan dengan referensi atau dengan daftar pustaka, semoga dengan video tutorial ini dapat membantu kalian dengan lebih mudah. Terima kasih, saya Muhammad Akif Safli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Muhammad Akif Safli di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sering bikin bingung kita dalam membuat makalah, yaitu daftar pustaka, kutipan, dan penomoran dalam makalah. Aku akan bahas mulai dari pengertian daftar pustaka, jenis-jenisnya, cara penulisannya, sampai penomoran, baik itu dalam struktur bab dan subbab maupun untuk daftar pustaka dan kutipan. Yuk tonton sampai selesai supaya makin paham. Terima kasih. Pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka seperti yang kita lihat di sini adalah bagian dari karya ilmiah yang mencantumkan semua referensi atau sumber yang kita gunakan. Fungsinya apa? Untuk menghargai penulis asli, menjaga kejujuran akademik, dan mempermudah pembaca untuk melacak sumbernya. Gampangannya, daftar pustaka itu semacam ucapan terima kasih kita untuk buku, artikel, atau jurnal yang kita pakai. Makanya penting banget untuk menulisnya dengan format yang benar. Kemudian jenis-jenis dan cara penulisan daftar pustaka dapat kita lihat di sini. Daftar pustaka itu beda-beda formatnya, tergantung sumbernya. Seperti kalau aku kasih contoh nih. Pertama, buku. Formatnya nama penulis, tahun, judul buku dalam cetak miring, kota, titik 2, kemudian penerbit. Contohnya Ridwan Andi 2020, teknik menulis karya ilmiah, ini judul buku, dicetak miring, Jakarta, titik 2, terus kemudian penerbitnya Gramedia. Kemudian dalam penulisan artikel jurnal, daftar pustaka juga ditulis dengan cara yang berbeda, dengan format nama penulis, tahun, kemudian judul artikel ditandai dengan tanda petik, kemudian nama jurnal dicetak miring, volume dalam tanda kurung nomor, titik 2, kemudian halaman. Contohnya Sari Dewi 2019, judul artikel di dalam kutip yaitu pendidikan karakter di era digital, Jurnal Pendidikan Indonesia 5, volume 5, nomor 2 di halaman 123 sampai 134. Kemudian untuk daftar pustaka yang diambil dari website, formatnya itu nama penulis, tahun, judul halaman, nama website, dan URL-nya. Contoh Rahman Fikri 2023, panduan penulisan makalah, blog edukasi, www.blogedukasi.com. Jadi, ketika kita menuliskan daftar pustaka, jangan lupa juga untuk cek panduan kampus atau jurnal, karena mereka bisa meminta format seperti apa, MLA atau yang lainnya. Seperti itu. Lanjut ke penomoran dalam makalah. Selain daftar pustaka, penomoran dalam makalah juga sangat penting. Ada 3 jenis penomoran yang sering digunakan dalam makalah. Yang pertama itu penomoran untuk struktur bab dan subbab. Bab utama biasanya menggunakan angka Romawi seperti bab 1, bab 2, bab 3 dengan seperti huruf I ini ya. Kemudian subbab menggunakan kombinasi angka Arab seperti 1.1, 1.2, dan seterusnya. Kemudian subnya subbab jika ada, maka menggunakan format lebih rinci seperti 2.2.1, 2.2.2, dan seterusnya. Contohnya kita bisa lihat di sini. Ini ketika kita menuliskannya dalam daftar isi, itu bisa bab 1 pendahuluan, kemudian 1.1-nya diikuti dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang adalah isi dari pendahuluan ini. Kemudian bab 2 kajian teori.
yang kemudian diikuti dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, di mana ini adalah isi dari kajian teori yang merupakan bab 2. Makanya di sini juga ditulis dengan 2.1. Kemudian kita beralih ke jenis selanjutnya, yaitu penomoran untuk daftar pustaka numerik IEEE. Sumber diurutkan sesuai kemunculannya di teks. Contoh di teks itu biasanya teknologi mempengaruhi pendidikan dalam tanda kurung 1. Di daftar pustaka maka akan ditulis 1 dalam tanda kurung 1 Ridwan Andi 2020 teknik menulis karya ilmiah. Ini tuh artinya kutipan penomoran yang ini itu merujuk ke daftar pustaka yang nomor 1 ini, karena dia dituliskannya dengan penomoran. Berbeda dengan nama dan tahun seperti di style apa atau MLA, sumber diurutkan dengan alfabetis berdasarkan nama penulis. Contoh di teksnya, menurut Ridwan 2020 teknologi mempengaruhi pendidikan. Jadi citasinya itu dituliskan dengan namanya, tidak dengan nomor seperti yang ada di IEE. Kemudian jenis ketiga adalah penomoran halaman. Halaman awal seperti daftar isi menggunakan angka Romawi kecil dengan I1, I2, I3 seperti ini. Kemudian halaman isi makalah biasanya pakai angka biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Akan membahas pembahasan terakhir kita, yakni kutipan. Cara menulis kutipan, di mana kutipan memiliki 2 jenis, yaitu pertama kutipan langsung, yaitu kutipan yang mengutip persis dari sumber dan biasanya diberi tanda kutip. Dan kutipan tidak langsung, biasanya itu menyampaikan ulang ide dari sumber yang menggunakan bahasa sendiri. Contoh dari kutipan langsung, menulis karya ilmiah membutuhkan ketelitian tinggi. Citasinya Ridwan 2020 halaman 45. Kalau kutipan tidak langsung, contohnya itu Ridwan dalam tanda kurung 2020 menjelaskan bahwa menulis karya ilmiah membutuhkan ketelitian tinggi. Jadi sebenarnya hal yang ingin disampaikan itu sama, tapi kutipan tidak langsung, tidak menggunakan apa yang dikatakan oleh penulisnya itu, tetapi menggunakan bahasa kita sendiri yang adalah makna yang dimaksud dari penulis tersebut. Tapi sama saja, meski dari kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, keduanya harus mencantumkan sumber di dalam daftar pustaka supaya kita tidak terkena plagiarisme. Itulah penjelasan lengkap tentang daftar pustaka, kutipan, dan penomoran dalam makalah. Semoga setelah ini kalian nggak bingung ya saat membuat tugas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and comment. Kemudian subscribe juga ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.